Dalam dunia yang terus berubah, setiap organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi. Perubahan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan berkembang. Perubahan organisasi adalah proses berkelanjutan yang memengaruhi alur kerja, staf, pengambilan keputusan, hingga budaya organisasi. Faktor psikologis dan struktural jadi penentu cepat atau lambatnya perubahan terjadi. Teori perubahan organisasi menurut Lewin. Tahap pertama, kebiasaan-kebiasaan lama dan status harus dilepaskan dari fondasinya sehingga proses perubahan akan menjadi mudah. Tahap kedua, organisasi dibawa ke arah yang baru, perubahan-perubahan dan pembaharuan mulai diterapkan, kebiasaan lama dan status dihilangkan. Tahap ketiga merupakan tahap terakhir apabila proses perubahan telah berhasil. Perubahan-perubahan yang telah dilakukan diterapkan dalam organisasi, sehingga kemudian menjadi kebiasaan yang baru di alam organisasi. Perubahan dapat datang dari faktor eksternal, seperti ekonomi, teknologi, pasar, dan regulasi. Di sisi lain, secara internal, perubahan dapat dipicu oleh pergantian personel, keputusan manajerial, atau rendahnya kepuasan kerja. Perubahan dalam organisasi dapat bersifat pengembangan, transisi, hingga transformasional yang mengubah budaya dan strategi organisasi secara radikal. Perubahan juga dapat terjadi secara bertahap ataupun cepat dan revolusioner. Untuk memahami jenis perubahan, kita bisa menanyakan beberapa hal. Apakah perubahan bersifat siklis? Apakah karyawan mengantisipasi perubahan tersebut? Apakah perubahan memerlukan pemikiran ulang terhadap prosedur? Jika iya, maka perubahan itu dapat berupa perubahan rutinitas, peningkatan, atau inovatif. Perubahan dimulai dari zona stabil, kemudian terganggu oleh faktor tertentu, menciptakan stres dan kebutuhan untuk beradaptasi. Proses ini akan mengarah pada visi baru dan tahapan perubahan yang lebih terarah. Tidak semua pihak siap berubah. Resistansi bisa muncul dari inersia struktural, norma kelompok kerja, hingga ancaman terhadap keahlian dan kekuasaan. Bahkan perubahan alokasi sumber daya dapat memicu penolakan. Dalam menghadapi perubahan, organisasi dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti model manajemen perubahan Kata, organisasi pembelajar ala Peter Senge, hingga TKM dan JIT yang menekankan kualitas dan efisiensi. Era digital membawa tantangan baru, disrupsi, globalisasi, keberagaman sumber daya manusia, dan perubahan teknologi. Untuk menjawabnya, organisasi harus membangun budaya belajar, memperkuat kolaborasi, dan menerapkan transformasi digital. Perubahan membawa dampak positif seperti peningkatan inovasi dan efisiensi. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan konflik, resistensi, kegagalan transformasi. Kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan, kekuatan internal perubahan yang berasal dari dalam organisasi, masalah sumber daya manusia meliputi kebutuhan karyawan yang tidak terpenuhi, ketidakpuasan kerja, rendahnya produktivitas. Masalah dengan perilaku, keputusan manajerial mencakup munculnya konflik, kepemimpinan, sistem penghargaan, dan reorganisasi struktural. 2. Kekuatan eksternal perubahan yang berasal dari luar organisasi untuk melakukan perubahan meliputi A. Demografi, perubahan tenaga kerja, B. Kemajuan teknologi, dengan adanya pengembangan dan penggunaan teknologi informasi, C. Perubahan pasar, munculnya ekonomi global perusahaan dituntut mengubah strategi bisnis, D. Tekanan sosial dan politik, misalnya demo tenaga kerja, perubahan, peraturan pemerintah. Ciri-ciri pengembangan organisasi merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional,
yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat dan akurat tentang permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi, merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi terhadap suatu organisasi. Menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Sasaran utama pengembangan organisasi: A. Peningkatan efektivitas organisasi sebagai suatu sistem terbuka. B. Mengembangkan potensi para anggota organisasi menjadi kemampuan operasional. C. Intervensi dilakukan melalui kerjasama antara pihak pimpinan dengan para anggota organisasi untuk menemukan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan. Bluebird pernah menghadapi disrupsi besar dari taksi online. Namun, dengan berkolaborasi dan berinovasi, mereka mampu bangkit. Begitu pula Toyota dan Sony yang menerapkan TCM dan JIT hingga diakui di pasar global. Tahap perubahan. Yang pertama, tahap unfreezing, yaitu mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan. Yang kedua, tahap change of movement, yaitu mempengaruhi gerak perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Yang ketiga, tahap refreezing, yaitu terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil. Strategi perubahan. Yang pertama, force coercion strategy, yaitu perubahan dilakukan melalui wewenang formal atau penggunaan reward dan punishment. Yang kedua, rational persuasion strategy, yaitu perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Yang ketiga, share power strategy, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Kesimpulannya, perubahan adalah keniscayaan. Dengan strategi manajemen yang adaptif, komitmen bersama, dan pemanfaatan teknologi, setiap tantangan dapat berubah menjadi peluang untuk bertumbuh dan memenangkan persaingan global. Menurut Kotler dan Schlesinger, dengan cara pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, kemudahan dan dukungan, negosiasi dan persetujuan, manipulasi dan bekerja sama, paksaan eksplisit dan implisit,